Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul a'zam. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul mukarram. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadinil akram wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa man salaku manhajahul aqwam. Amma ba'du. Yang kita hormati dan kita cintai para habaib, para alim ulama, guru-guru agama, para muhibbin, hadirin hadirat rahimakumullah. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan kita berbagai macam kenikmatan dan anugerah, pertolongan, hidayah dan inayah, sehingga kita bisa berkumpul kembali di majlis yang penuh dengan barakah ini. Dan tidak lupa salawat dan salam selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada seluruh keluarga, para sahabat, zurriyat dan pengikut-pengikut beliau. Para muhibbin rahimakumullah, Ats-tsaminatu wasittun min suwaril Qur'an suratul Qalam, Makkiyatun wa ayatuha thintani wa khamsun. Yang ke-68 dari surah-surah Al-Quran, yaitu surat Al-Qalam. Surat Al-Qalam diturunkan di Mekah dan ayat-ayatnya berjumlah 52 ayat. Al-Qalam artinya adalah pina atau pensil atau pulpen. Artinya alat untuk menulis. Itu disebut adalah qalam. Nah, surat yang ke-68 ini dinamakan surat Al-Qalam. Bismillahirrahmanirrahim. Nun wal qalami wa ma yasturun, ma anta bi ni'mati rabbika bi majnun, wa inna laka la ajran ghaira mamnun, wa innaka la ala khuluqin azim. Itulah bagian pertama dari surat Al-Qalam ini. Para muhibbin rahimakumullah, surat Al-Qalam dimulai dengan huruf hijaiyah, nun. Berbagai macam pendapat para ulama menjelaskan, menerangkan tentang nun itu. Ada yang mengatakan nun itu adalah akhir dari nama Allah Ar-Rahman, karena ada alif lam ra, ada ha mim, ada nun, jadi Ar-Rahman. Ada lagi pendapat ulama tafsir yang mengatakan bahwa Allahu a'lam bimuradihi bidzalik, Allah yang tahu dengan maksudnya demikian itu. Kita hanya wajib percaya bahwa itu adalah kalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan apa yang dimaksud Allah dengan nun itu kita serahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ini yang paling kuat di antara pendapat beberapa ahli tafsir tadi. Wal qalami wa ma yasturun. Allah bersumpah, wal qalami wa ma yasturun, demi pina, alat menulis, wa ma yasturun, dan
sesuatu yang mereka tulis dengannya. Allah bersumpah dengan Al-Qalam ini menunjukkan betapa pentingnya itu Al-Qalam, dan itu merupakan salah satu nikmat Allah yang sangat besar kepada kita. Al-Qalam merupakan umpama atau contoh daripada lisan. Kadang-kadang kita bisa mengutarakan maksud hati dengan lisan, demikian pula kita bisa mengutarakan maksud hati dengan tulisan. Nah, tulisan itu bisa apabila ada al-qalam, alat untuk menulis. Para muhibbin rahimakumullah, ada 3 al-qalam. Ada al-qalam fi alamil mulki wasyahadah. Ada alat tulis atau pena yang berada di alam kasat mata, seperti alam kita sekarang. Nah, itu kita bisa melihat langsung, bisa menggunakan langsung dengan pena itu. Nah, pena-pena, alat-alat tulis yang ada pada kita ini, itu adalah alat pena, alat tulis atau pena yang berada di alam mulki wasyahadah. Ada lagi al-qalam fi alamil jabarut. Ada alat tulis di alam jabarut. Itu kada bisa dilihat dengan mata, tapi diyakini keberadaannya. Dan ada lagi alat tulis qalam ini yang berada di alam malakut. Itu pun kada bisa dilihat dengan mata, namun kita wajib percaya tentang keberadaannya qalam itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah, untuk memahami tentang qalam, alat tulis atau pena, ada satu misal, contoh, di mana seseorang meninggalkan di atas mejanya kertas putih. Dia tinggalkan di atas mejanya kertas putih bersih. Setelah beberapa saat dia datang kembali ke tempat itu, dia temui kertas putih tadi penuh dengan tulisan-tulisan dan coritan-coritan. Ada tulisan yang baik, ada tulisan yang tidak baik, dan ada coritan-coritan yang kada dipaham maksudnya. Lalu seseorang tadi bertanya kepada kertas itu. Ini perjalanan rohani seseorang. Orang tadi bertanya, "Wahai kertas putih, tadi ikam putih bersih, tapi kenapa sekarang ikam bercuri-curi? Ikam merusak diri ikam, kenapa?" Sekertas tadi bersuara, "Ujar kertas, bujur, aku asalnya putih, sekarang jadi macam ini, dan ikam jangan menyalahkan aku. Aku kada ada daya apa-apa. Aku diam di sini aja. Cuma si tintah datang. Tintahnya itu nang maulah aku bercuri-curi ini. Jadi amun ikam hendak mencela, cela tintah, jangan aku nang dicela." Ujar sekertas tadi. Lalu ujar si laki-laki tadi, "Mana tintahnya?" Itu tintahnya. Datang. "Napa ikam tintah merusak ampun orang nang bersih, itu kertas putih asalnya, jadi bercurit-curit gara-gara ikam ini tintah." Nah, ujar si tintah, "Kalau ikam menuduh aku, ikam zalim ngarannya. Ikam memfitnah aku. Aku bagus di wadah andaknya, kada singgarakan aku.
datang pina alat tulis nitu nang maambil aku dari wadah nitu, diceritakannya ke kertas tadi. Kan aku kada salah tuh, aku diam aja. Amun ikam hendak mencela, ikam hendak memperutis, perutis kalam nitu, perutis alat tulis tuh, jangan aku yang dibahas. Aku bagus dalam botol tinta asalnya, diambilnya. Nah, jadi kalau ikam hendak menyalahkan, salahkan alat tulis. Nah, ini alat tulis yang berada di alam mulki wasyahadah. Alat tulis yang kawa kita lihat, kawa kita japai, kawa kita pegang. Kalau seseorang tadi menyeriki lawan alat tulis, ngapa ikam alat tulis mengambil tinta, ini baiknya diam di botolnya sudah diambil tinta. Ujar alat tulis, aku pada tahun itu aku asal bagus di keandakannya, aku gana aku di keandakannya. Datang jeriji datang lawan tangan, ini tuh nang mencabut aku di keandakan, sehingga aku bergerak ke situ, sehingga aku mengambil tinta, sehingga mencuri-curi tadi. Jadi kalau ikam menyalahkan aku, ikam memfitnah aku, ngarannya jasing pulpen tadi. Salahkan tangan yang menggerakkan aku. Jadi bisa laki-laki tadi pulang lawan tangan, kenapa ikam tangan? Maka mengambil pulpen bagus rapi, ini di keandakannya. Ikam ambil pulpen itu, ikam curitakan ke tinta, ikam curitakan, habis kertas jadi kada kakaruan lagi. Nah, ujar tangan ikam salah nyalahkan aku. Aku ni betulang lawan daging, kulit nang apa ada. Kada bisa napa-napa aku. Amun ikam hendak menyalahkan, salahkan kudrat. Gara-gara kudrat itu aku bergerak di tangan. Nah, ini sudah berpindah daripada alam mulki wasyahadah kepada alam jabarut ngarannya. Ikam jangan nyalahkan aku tangan. Banyaknya tangan yang diam tuh mengulangi kada singgarakan. Karena kada ada kudratnya, ada aku ini diandaki kudrat, lalu bergerak tanganku ini. Jadi mau ikam menyalahkan, jangan menyalahkan aku, salahkan kudrat itu. Kalau si laki-laki tadi pulang datang kepada kudrat, kenapa ikam kudrat menggerakkan tangan orang? Baiknya pun orang tangan sudah guring, dia ambilnya. Ikam ulah gawian, habis ya. Ujung-ujungnya kertas putih jadi bercuri-curi. Nah, ja kudrat kamu jangan menyalahkan aku. Aku asal ganah aja. Iradat datang. Iradat ini nama ulah aku bergerak. Iradat datang, lalu aku jadi bergerak. Jadi mau ikam hendak maniwas, ikam hendak menyalahkan, salahkan iradat. Kadamu aku disalahkan. Si laki-laki itu datang pulang lawan iradat. Uja iradat, si laki-laki tadi minta iradat nang apa ikam menggerak, mendatangi si kudrat. Sehingga kudrat bergerak gara-gara ikam nenek. Uja iradat na ikam salah hamdinto. Ikam salah kalau ikam menyalahkan aku. Aku pun asalnya guring juga aja iradat. Aku diam juga. Cuma si hati ini tuh nang menyuruh aku. Hati kan hati ini raja. Yang lain tuh semuaan pasukannya. Hati ini menyuruh aku, lalu aku bakal hendak. Makanya hati kada menyuruh aku, kada aku bakal hendak bang. Nah, amun ikam hendak menyalahkan aku, salahkan hati. Aku ini kada perlu disalahkan. Datang si laki-laki tadi pulang kepada hati. Kenapa ikam hati menyuruh iradat mendatangi kudrat? Pas kaputingannya kertas putih pun orang jadi rusak. Ujar hati, aku kada tahu napa-napa, aku bersih asalnya. Aku bersih datangnya. Datang
ilmu. Ilmu ini yang mendorong aku sehingga aku menyuruh iradat. Jadi ujar hati, jangan salahkan aku, salahkan ilmu. Ilmu yang disalahkan. Datang laki-laki pulang kepada si ilmu. Ilmu, kenapa ikam? Masuk ke dalam hati orang situ sehingga ini menyuruh iradat. Ujar si ilmu, nah, ikam salah pulang menyalahkan aku. Aku ini gana asalnya. Ujar ilmu. Datang kalam. Kalam ini yang menuliskan dalam hati ini. Lalu bakal hendak si hati. Jadi mau nikah menyalahkan, salahkan kalam itu. Nah, kalam ini kalam yang berada di alam jabarut ngarannya. Nah, itu sudah kadang-kala kita lihat kayak bentuknya pada tahu. Kalam datang itu menuliskan di hati kita ini. Jadi kalau kita menyalahkan, jangan menyalahkan aku aja ilmu, tuh salahkan kalam. Kalam yang ada di alam jabarut, yang menulis di hati kita macam-macam tuh. Nah, lalu datang lagi si laki-laki tadi kepada al-kalam. Kalam, kenapa ya mencuri-curi ilmu di dalam hati orang? Nah, aja kalam kenapa ya meniwas aku? Aku ya kalam asalnya diam, karena bergerak napa-napa. Tapi datang ada muwakal kudrah kepadaku. Muwakal kudrah inilah yang menggerakkan aku, sehingga aku mengambil ilmu kutulisakan dalam hati. Kalau ikam hendak menyalahkan, salahkan muwakal kudrat itu, jangan nyalahkan aku. Nah, datangi pulang muwakal kudrat tadi. Oh, muwakal kudrat kenapa ikam menggerakkan kalam? Ujar muwakal kudrat, ikam jangan menyalahkan aku. Aku ini bergerak, berdiam, berbuat sesuai dengan tulisan yang ada di Lauhil Mahfuz. Aku kadang melebihi pada itu, kadang mengurangi pada itu. Berhubung tulisan itu ada, aku harus bergerak aku. Kalau ikam hendak menyalahkan, salahkan Lauhil Mahfuz, jangan nyalahkan aku. Datang laki-laki tadi pulang ke Lauhil Mahfuz. Lauhil Mahfuz kenapa ya kamu? Betulisan ini ada. Tulisan menggerak tangan, menggerak kalam tadi. Ujar Lauhil Mahfuz, aku ini asal bersih juga. Murni, kenapa-napa. Datang al-kalam. Nah, al-kalam ini nang al-kalam berada di alam malakut ngarannya. Al-kalam ini nang menulis-nulis di Lauhil Mahfuz itu macam-macam tulisan. Kalau ikam hendak menyalahkan aku, salahkan al-kalam itu. Datang kepada al-kalam. Al-kalam, kenapa ikam menulis Lauhil Mahfuz macam-macam tulisan? Habis timbul ujung-ujungnya kertas nang putih, jadi bercuri-curi. Ujar al-kalam, ikam jangan menyalahkan aku. Aku disuruh Allah Ta'ala menulis di situ. Ugi Tuhan lawan aku, uktub, tulis, makana wa ma huwa kain ila yaumil qiyamah. Tulis apa yang terjadi dan akan terjadi sampai hari kiamat, tulis. Baik urusan rezeki, baik urusan umur, baik urusan judu, baik urusan, tulis semua. Nah, kalau ikam hendak jangan menyalahkan aku, kalau ikam hendaknya salahkan Allah Ta'ala. Datangi melawan Tuhan, kenapa menggerakkan aku? Nah, begitu datang laki-laki ini kepada Allah, timbul ada khitab, bunyi suara, la yus'alu amma yaf'al. Kada boleh ditakunakan apa yang diperbuat oleh Tuhan. Nah, habis saya kisahnya. La yus'alu amma yaf'al wa hum yas'alun. Jadi kalam ada 3 macam kalam. Ada kalam yang berada di tangan kita, kalam yang di alam mulki wa syahadah ngarannya. Ada kalam yang berada di alam jabarut, yang tukang tulis dalam hati kita. Ada kalam yang berada di alam malakut.
kalam nang spesial menulis di Lauhil Mahfuz. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala dalam surat ini bersumpah, wal qalami wa ma yasturun, demi pena dan yang mereka tulis dengannya. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Allah bersumpah dengan kalam untuk memperkuat pernyataan Allah kepada Nabi kita bahwa engkau wahai Muhammad bukanlah orang gila. Kenapa? Karena Rasulullah dikata-katai oleh orang Quraisy Muhammad majnun, Muhammad itu gila. Muhammad itu sudah gila karena bicara malaikat, bicara naik ke langit, bicara macam-macam, nggak ada masuk akal. Sehingga orang Quraisy mengatakan Muhammad gila. Nah, Allah membantah, bahkan bersumpah Allah, wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Engkau tidak gila wahai Muhammad dengan nikmat Tuhan engkau. Wa inna laka la ajran ghaira mamnun, dan bahwa bagi engkau hai Muhammad sungguh pahala yang tidak ada putus-putusnya. Nabi Muhammad dapat pahala yang tidak ada putus-putusnya sampai hari kiamat. Orang yang paling banyak pahala adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana sabda beliau, man sanna sunnatan hasanah umila biha ba'dah kana lahu ajruhu wa mithlu ujurihim min ghairi ayyanqusa min ujurihim syai' wa man sanna sunnatan sayyi'ah fa umila biha ba'dahu kana alaihi wizruha wa mithlu auzarihim min ghairi ayyanqusa min auzarihim syai'. Riwayat Ibnu Majah. Barang siapa yang membuat satu pekerjaan baik diamalkan oleh orang sesudahnya, perbuatan baik, maka bagi orang tersebut dapat pahala dan seperti pahala orang-orang yang mengamalkan itu banyaknya, tanpa mengurangi pahala mereka sedikit jua pun. Kita bisa sembahyang karena Rasulullah SAW mengajarkan. Setiap kita sembahyang, Rasulullah dapat pahala. Setiap kali kita bersedekah, Rasulullah dapat pahala. Setiap kali kita silaturahmi, Rasulullah dapat pahala. Setiap kali kita menuntut ilmu, Rasulullah dapat pahala. Berapa juta miliar manusia menuntut ilmu, membaca Al-Quran, semuaan pahala tuyukannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada putus-putusnya. Nah, demikian pula halnya orang-orang yang membuat satu perbuatan jahat, maka diamalkan, diikuti oleh orang-orang sesudahnya. Bagi dia perbuatan itu dapat dosa, dan dosa orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi dosa mereka sedikit jua pun. Kalau kita maulah satu ide atau satu inisiatif dosa sehingga diikuti oleh orang ribuan, nah semuaan itu kita dapat bagian dosanya karena kita yang memulai perbuatan dosa itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisa min nafsin tuqtalu zulman illa kana 'ala ibni adam al-awwal kiflun min damiha kana awwala man sanna al-qatla, muttafaq alaih. Tidak ada satu diri yang terbunuh secara zalim melainkan bagi anak Adam yang pertama itu dapat bagian dosanya karena dia awal orang yang melakukan pembunuhan. Kabil. Berapa banyak orang membunuh? Kabil dapat bagian dosanya. 1000 sekali mati manusia dibunuhi. Nah, Kabil dapat dosanya. Karena dialah orang yang pertama melakukan pembunuhan secara zalim kepada manusia.
Nah, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman tadi mengkhitab kepada nabi kita, wa innalaka la ajran ghaira mamnun, sesungguhnya bagi engkau itu hai Muhammad sungguh mendapatkan pahala yang tidak ada putus-putusnya. Para muhibbin rahimakumullah. Kemudian sambungan ayat lagi, wa innaka la'ala khuluqin azim, sesungguhnya engkau wahai Muhammad atas budi pekerti yang agung. Rasulullah mendapat pujian yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala dengan pujian wa innaka la'ala khuluqin azim, sesungguhnya engkau wahai Muhammad atas budi pekerti yang agung. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Addabani Rabbi ta'diban hasana idz qala khudhil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin." Falamma qabiltu dzalik minhu qala wa innaka la'ala khuluqin azim. Ujar Nabi kita, Allah Subhanahu wa taala mendidik aku dengan pendidikan yang baik. Ketika Allah berfirman, "Ambillah wahai Muhammad kemaafan." Padahal orang gila, maafi. Padahal orang penyihir, maafi. Padahal orang kada adil, maafi. Wa'mur bil 'urfi, dan suruh mereka berbuat kebaikan. Wa'rid 'anil jahilin, dan berpalinglah daripada orang-orang yang jahil. Manakala aku mampu melaksanakan itu, kata Rasulullah, maka Allah pun berfirman, wa innaka la'ala khuluqin azim, sesungguhnya engkau hai Muhammad atas budi pekerti yang agung. Jadi Rasulullah SAW kada pernah membalas, membela diri atas tuduhan-tuduhan yang dilemparkan oleh orang-orang kafir kepada beliau. Dikatakan gila, beliau kadang membalas dengan perkataan seperti itu. Dikatakan bahwa beliau itu tukang sihir, beliau pun kadang membalas perkataan seperti itu. Bahkan beliau memaafkan dan menyuruh orang tersebut untuk berbuat kebaikan, dan beliau berpaling daripada orang-orang yang jahil itu. Nah, itu contoh pedoman bagi umat beliau sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik berkata, khadamtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 sinin, fama qala li uffin qat. Tentang budi pekerti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Anas berkata, aku 10 tahun jadi pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak pernah beliau itu berkata bagiku uffin atau ceh, kada pernah. Wala qala li syai'in fa'altuhu lima fa'altahu, dan Rasulullah kada pernah mengatakan kepadaku kepada sesuatu yang telah aku perbuat, kenapa kamu perbuat, kada pernah. Bahasa kita meniwas tu Rasulullah kada pernah. Itu menunjukkan kedalaman ma'rifat beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Kayak kisah tadi, mengapa nang ditiwas. Aisyah pernah berkata pula, ma daraba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biyadihi khadiman qattu wala daraba imra'atan wala daraba biyadihi syai'an qat illa ayyujahida fi sabilillah. Rawahu Ahmad. Ujar Siti Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, tidak pernah Rasulullah itu memukul pembantunya dengan tangan beliau. Tidak pernah beliau memukul perempuan, dan tidak pernah beliau memukul sesuatu kecuali waktu berjuang fisabilillah menghadapi orang-orang kafir. Itu bagian daripada akhlak dan budi pekerti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mendapat pujian daripada Allah Subhanahu wa taala.
Dalam ayat lain firman Allah Subhanahu wa taala, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minin raufur rahim. Bagian dari akhlak. Telah datang kepada kamu wahai manusia seorang rasul dari bangsa kamu. Azizun 'alaihi ma 'anittum. Rasulullah itu sulit, sedih kalau umatnya dalam keadaan sulit. Nah, ini menunjukkan budi pekerti yang agung. Rasulullah paling sedih kalau umatnya sedih. Azizun 'alaihi ma'anittum harisun 'alaikum, dan Rasulullah sangat ingin atas kalian itu masuk surga semuanya, terhindar daripada api neraka. Bil mu'minin raufur rahim, beliau dengan orang-orang yang beriman itu maha pengasih dan maha penyayang. Nah, itulah ayat merupakan pujian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya Rasulullah ini, nabi kita ini selalu memikirkan keselamatan kita, kebahagiaan kita, keberuntungan kita dunia akhirat. Dan lebih besar perhatian beliau kepada kita daripada orang tua kita sendiri. Lebih besar sayang beliau kepada kita daripada sayangnya orang tua kita sendiri. Setiap orang yang mengenali tentang perilaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap orang yang mengetahui tentang bagaimana lembutnya akhlak beliau, kebaikan beliau, kemurahan beliau, pasti orang tersebut akan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah tujuannya. Allah mengagung-agungkan Rasulullah, Allah memuji Rasulullah. Tujuannya apa? Agar umatnya ini bisa cinta dengan sebenarnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa untungnya kalau orang cinta kepada Rasulullah? Dan apa hasilnya? Apa buahnya kalau orang itu cinta kepada Rasulullah? Para ahli hikmah mengatakan, mahabbatullah tusmirur ridha wat taqwa. Cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu membuahkan kepada kita keridhaan dan takwa. Kalau kita bujur-bujur cinta kepada Allah, maka otomatis kita akan ridha dengan apa yang ditetapkan Allah, dan kita pasti menjunjung apa yang diperintah Allah dan menjauhi yang dilarang Allah, karena kita cinta kepada Allah. Kita cinta kepada seseorang, nangapa jarnya kita mau. Jarnya minta duit, beri duit. Jarnya tukarakan ini, tukarakan ini. Jarnya apa, adakan. Kenapa? Karena kita cinta kepadanya. Apa yang diperintahnya kita turuti, apa yang dicegahnya kita turuti. Dan apa yang diputuskannya pun kita dengan senang hati menerima. Nah, itu buah kecintaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, wa mahabbatur rasul sallallahu alaihi wasallam turisul ittiba, tusmirul ittiba. Sedangkan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu akan membuahkan, mengikuti jejak langkah beliau, akhlak dan budi pekerti beliau. Cinta kepada Nabi otomatis mengikuti kemana Nabi. Nabi ke hulu, umpat ke hulu. Nabi ke hilir, umpat ke hilir. Nabi ke seberang, umpat ke seberang. Kenapa? Karena kita cinta kepada Nabi. Nah, cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu membuahkan mengikuti jejak langkah beliau. Wa mahabbatu ahli baitihi tusmirul i'tina, dan kalau kita mencintai keluarganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu membuahkan akan memperhatikan kepada mereka.
Jadi lain-lain buahnya cinta itu. Cinta kepada Allah mewariskan, menimbulkan ridha dan takwa. Cinta kepada Rasulullah membuahkan mengikuti jejak langkah beliau. Cinta kepada keluarga beliau akan membuahkan perhatian kepada mereka. Perhatian kepada mereka. Adakah yang susah di antara mereka? Adakah yang tersalah di antara mereka? Adakah yang tersesat di antara mereka? Diperhatikan. Pertanda bahwa itu adalah kecintaan kita kepada keluarga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa mahabbatul ahli wal aulad turisul yuqayah an-nari laza. Sedangkan kecintaan seseorang kepada anak istrinya itu membuahkan, menghasilkan, memelihara mereka daripada api neraka. Seseorang laki-laki yang mencintai anak istrinya adalah seorang laki-laki yang menjaga mereka jangan sampai masuk api neraka. Mencintai anak bukan menuruti apa kemauan anak, itu bukan mencintai anak. Itu mencintai Allah macam itu. Kalau mencintai Allah, turuti apa yang dikehendaki Allah, turuti apa yang diperintah itu Allah Ta'ala. Tapi kalau kita mencintai anak, jangan menuruti kemauan mereka. Itu bukan tanda cinta. Tanda cinta kepada anak istri adalah memelihara mereka agar mereka selamat daripada api neraka. Mahabbatul ahli wal aulad tusmirul yuqayah an-nari laza. Kecintaan kita kepada keluarga itu membuahkan, menjaga mereka jangan sampai mereka masuk ke dalam api neraka laza. Para muhibbin rahimakumullah, kita berdoa kepada Allah, minta kepada Allah agar kita selalu diberi Allah kecintaan yang selalu bertambah, baik kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada keluarga Rasul, dan kepada keluarga kita. Amin ya rabbal alamin. La hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. لا إله إلا الله. نستغفر الله. لا إله إلا الله. نستغفر الله. لا إله إلا الله. نستغفر الله. لا إله إلا الله. ونتوب إلى الله. لا إله إلا الله. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما.